Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mayanti dengan NIM 23050329. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul optimalisasi proses produksi di coffee shop melalui analisis line balancing metode RPW. Dalam era persaingan bisnis yang ketat, khususnya di industri kuliner seperti coffee shop, efisiensi proses produksi ini menjadi kunci utama keberlangsungan usaha. Coffee shop dituntut untuk menyajikan produk berkualitas sekaligus mengoptimalkan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya agar dapat memenuhi permintaan dengan cepat dan efisien. Namun, masih banyak coffee shop yang menghadapi ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun produksi atau unbalanced workload, di mana sebagian stasiun mengalami bottleneck sementara yang lain idle. Jadi kondisi ini bisa menurunkan produktivitas karena aliran kerja tidak seimbang. Selain itu juga proses kerja yang masih manual dan belum tersusun berdasarkan hubungan ketergantungan antara aktivitas atau resident relationship. Ini bisa membuat waktu produksi menjadi lebih panjang. Jadi untuk mengatasi hal ini bisa digunakan analisis line balancing dengan metode ranked positional weight atau RPW untuk menyeimbangkan beban kerja tiap stasiun. Metode ini juga membantu menentukan urutan dan alokasi kerja yang optimal, juga mengurangi bottleneck serta idle time. Jadi dengan menerapkan RPW diharapkan proses produksi di coffee shop ini bisa menjadi lebih efisien, seimbang, dan produktif tanpa perlu menambah tenaga kerja atau fasilitas baru. Berikut adalah data empiris balancing di coffee shop Kopi Kenangan. Di sini ada 22 elemen, di mana kegiatannya itu adalah persiapan bahan baku kopi, penimbangan bahan tambahan, persiapan kemasan kosong, pemeriksaan alat produksi, pembersihan area kerja, penggilingan kopi, pencampuran bahan, pengecekan stok kemasan, penyiapan label produksi, pemanasan air, pengisian bahan cair, pengujian kualitas awal, pemasangan label, pencampuran akhir, pengisian bubuk kopi, penyaringan hasil giling, pemeriksaan sementara, pengemasan produk, penutupan kemasan, pendingin produk, pemeriksaan akhir kualitas, dan penyimpanan akhir. Jadi rumusan masalah di kajian ini yaitu bagaimana kondisi aktual pembagian beban kerja dan waktu siklus pada setiap elemen kegiatan proses produksi di coffee shop. Yang kedua, bagaimana penerapan metode rank positional weight atau RPW bisa membantu dalam penyeimbangan lini atau line balancing dalam proses produksi di coffee shop. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan efisiensi produksi yang dapat dicapai setelah dilakukan optimalisasi menggunakan metode RPW. Tujuan kajian ini yaitu menganalisis kondisi aktual alur kerja dan waktu siklus pada setiap elemen kegiatan produksi di coffee shop, lalu menerapkan metode rank positional weight atau RPW untuk menentukan urutan dan alokasi kerja yang optimal pada setiap stasiun kerja. Lalu yang ketiga, mengevaluasi hasil optimalisasi terhadap efisiensi lintas kerja, total waktu produksi, dan produktivitas tenaga kerja setelah penerapan metode RPW. Walaupun definisi line balancing ini adalah proses penyeimbangan pembagian beban kerja antar stasiun dalam lini produksi agar setiap stasiun ini memiliki waktu kerja yang seimbang dan tidak berlebihan waktu siklusnya. Jadi tujuannya ini untuk meminimalkan idle time atau waktu nganggur, menghindari bottleneck, serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Jadi dalam penerapannya, manajemen industri ini perlu memahami metode kerja, peralatan, mesin, tenaga kerja, serta data waktu kerja dan hubungan ketergantungan antar aktivitas atau resident relationship. Jadi hubungan ini biasanya digambarkan melalui presiden diagram untuk menentukan urutan kerja yang optimal. Keseimbangan ini sangat penting karena mempengaruhi biaya, tenaga kerja, peralatan, serta keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi berdasarkan karakteristiknya, lini produksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lini pabrikasi, yang kedua lini perakitan. Di mana lini pabrikasi ini yaitu berisi operasi yang mengubah bentuk bahan kerja, lalu lini perakitan itu adalah operasi perakitan beberapa komponen menjadi produk jadi.
Lalu metode RPW ini adalah teknik dalam assembly line balancing yang digunakan untuk mengalokasikan tugas ke setiap stasiun kerja secara efisien. Tujuannya ini untuk meminimalkan jumlah stasiun kerja, mengurangi idle time, dan meningkatkan efisiensi lini produksi dengan mempertimbangkan urutan serta waktu proses setiap elemen kerja. Jadi RPW atau metode bobot posisi atau metode bobot posisi ini menghitung total waktu dari suatu elemen beserta semua operasi yang mengikutinya. Ya, jadi elemennya dengan bobot posisi tertinggi atau waktu terpanjang diprioritaskan lebih dahulu untuk ditempatkan pada stasiun kerja, sehingga tercipta lintasan produksi yang seimbang dan aliran kerja yang lebih efisien. Uh, penelitian ini dilaksanakan pada 30 September 2025 di Kota Kenangan, Kota Laksa, Provinsi Aceh. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari untuk mengamati proses produksi, mencatat waktu siklus setiap elemen kerja, serta mengidentifikasi urutan dan ketergantungan aktivitas. Jadi, adapun data yang diperoleh ini digunakan untuk analisis line balancing dengan metode RPW, gunanya untuk mengoptimalkan efisiensi proses produksi. Jadi, ada 2 variabel, yaitu variabel independen dengan X dan variabel dependen dengan Y. Jadi variabel X ini adalah penerapan metode RPW, variabel Y ini untuk efisiensi proses produksi, di mana variabel X ini metode analisis yang digunakan untuk menyeimbangkan lini kerja dengan menggunakan aktivitas berdasarkan bobot posisi atau jumlah waktu aktivitas dan penerusnya. Jadi ini untuk mengukur nilai RPW tiap aktivitas, urutan prioritas kerja, jumlah aktivitas per stasiun, dan waktu siklus hasil RPW. Lalu untuk variabel Y ini tingkat efektivitas lini produksi setelah penerapan metode RPW ditunjukkan melalui peningkatan output dan penurunan idle time, di mana pengukurannya ini untuk efisiensi lini dalam bentuk persen, balance delay dalam bentuk persentase, lalu smoothness index, lalu output per waktu produksi. Jadi kerangka konseptualnya ada penerapan metode RPW ini antara lain penghitungan RPW, urutan aktivitas, dan alokasi stasiun kerja. Lalu efisiensi proses produksi, yaitu efisiensi lini, balance delay, dan smoothness index. Jadi prosedur penelitian dalam kajian saya itu adalah yang pertama identifikasi masalah, lalu studi literatur dan penentuan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data yang dimana datanya berisi waktu kerja tiap elemen, urutan proses, dan hubungan antar elemen, lalu penyusunan diagram precedence untuk menentukan urutan antar elemen kerja, lalu menggunakan metode RPW ini untuk menentukan bobot posisi tiap elemen, lalu penentuan pembagian stasiun kerja, yaitu untuk alokasi elemen ke stasiun kerja optimal, lalu analisis hasil line balancing, yaitu bertujuan untuk efisiensi lintasan, waktu nganggur, keseimbangan beban kerja. Di sini ada daftar elemen kerja. Ini adalah diagram precedence-nya sesuai dengan elemen kerja yang tadi. Lalu untuk menghitung waktu siklus dari seluruh elemen kegiatan ini adalah 7,98 menit, dan hitung jumlah stasiun kerja yang dimana ada 5 stasiun kerja, dan ada kapasitas produksi per harinya itu ada 24 unit per hari, dengan waktu 4 menit per unit. Di sini jadi berdasarkan perhitungan yang tadi itu dengan metode bobot posisi atau RPW diperoleh dengan stasiun kerja, di mana waktu terpanjang kecepatan lintas aktualnya ini 685,08 menit sebagai waktu siklus. Jadi sehingga tabulasi hasil penyusunan stasiun kerja ini bisa dilihat pada tabel.
Lalu di sini untuk perhitungan parameter parameter performasi keseimbangan, di sini ada efisiensi line yang dimana hasilnya itu 0,233%, lalu presentasi waktu nganggurnya itu 99,767%, dan waktu nganggurnya itu totalnya 3.417,42 menit. Lalu waktu rata-rata per stasiunnya itu 1,596 menit, dan indeks keseragamannya itu ada di 0,5913 menit. Lalu hasil per stasiun, karena tadi ada 5 stasiun, stasiun 1 itu di 0,286%, stasiun 2 0,285%, stasiun 3 0,272%, stasiun 4 itu 0,261%, stasiun 5 itu 0,0061%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan metode RPW ini, proses produksi kafe terbagi menjadi 5 stasiun kerja dengan total waktu siklus itu 7,98 menit, dan waktu siklus maksimumnya itu 685,08 menit. Jadi hasil ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan beban kerja ditandai dengan selisih total waktu siklus dan waktu kerja stasiun terbesar sebesar 805,08 menit, serta divisi akurat dengan nilai 483,613. Nilai ini menunjukkan masih terdapat idle time yang tinggi dan efisiensi lintas rendah. Jadi perbedaan waktu kerja antar stasiun ini menyebabkan sebagian waktu ini enggak termanfaatkan dengan optimal, terus menurunkan kapasitas produksi dan meningkatkan biaya operasional. Jadi diperlukan penyusunan ulang beban kerja agar distribusi ini bisa lebih merata dan efisiensi lintas meningkat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di coffee shop Kopi Kenangan ini menggunakan metode RPW, dapat disimpulkan bahwa proses produksi ini terbagi ke dalam 5 stasiun kerja dengan waktu siklusnya itu keseluruhannya 7,98 menit, dan waktu siklus maksimumnya itu 685,08 menit. Jadi hasil perhitungannya ini menunjukkan masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun. Jadi kondisi ini tuh mengidentifikasikan bahwa efisiensi lintasan produksi masih rendah, sehingga sebagian waktu kerja belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, jadi harus dilakukan penyusunan ulang beban kerja antar stasiun biar waktu kerja itu lebih merata, idle time berkurang, dan kapasitas produksi meningkat tanpa menambah tenaga kerja maupun fasilitas baru. Jadi dengan metode penerapan RPW secara lebih struktur, diharapkan proses produksi di coffee shop ini dapat berjalan lebih efisien, seimbang, dan produktif. Jadi bisa mendukung peningkatan kinerja operasional secara keseluruhan. Jadi itulah hasil pemaparan dari kajian yang saya teliti. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.